bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
siapin hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Siapa di sini udah siapin hatinya untuk menyembah Tuhan? Wah, Kak Usra sama Kak Citra juga udah. Jadi sekarang kita bangkit berdiri. Kita cari posisi yang enak. Kita mau menyanyikan lagu penyembahan kita untuk Tuhan Yesus. Kita menyanyi lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapakku. Dari awal lagi ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus mengasihimu, mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapakku. Adik-adik boleh angkat tangannya, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapakku. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekarang adik-adik, ambil waktunya. Kita mau katakan ku buka hati, tapi dengan hati yang lembut. Benar-benar adik-adik buka hati buat Roh Kudus. Karena kakak yakin Tuhan Yesus mau jamah kalian pagi hari ini. Roh Kudus mau masuk ke dalam hati setiap anak-anak yang terbuka. Angkat tangannya dengan rendah hati, kita katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Adik-adik katakan ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah, jamah, jamah.
pagi hari ini kami buka hati untuk Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sepanjang jalani ibadah pada hari ini. Kami mau buka hati untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jamah setiap hati kami yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Kami mau buka hati untuk Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau mulai ibadah kami, Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita, kami mau nyanyi. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menari buat Tuhan Yesus dengan hati yang sukacita. Haleluya, adik-adik yang siap menari buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wow, gimana? Masih semangat kan? Oke, semua semangat. sudah menyembah Tuhan, waktunya kita memuji Tuhan. Yeay. Hari ini kita mau jogetan. Wes. Biar nggak duduk aja, tapi menari buat Tuhan. Wey. Oke, yuk kita joget bareng-bareng. Ini jempolnya mesti begini nggak nih kak? Iya, boleh. Yang bisa joget dangdut, siap-siap ya. Goyang ke kiri. Goyang. Oh iya, iya. Goyang ke kanan. Ke kiri dulu, Kak. Kanan. Dua kali, Kak. Dua kali. Oke. Yuk. Wah, semua udah joget. Oh, betapa indahnya, shalala, dan betapa eloknya, shalala, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dilintangkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi ya. Oh, betapa indahnya, lalala, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bila saudara seiman. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, bila saudara. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mantap, adik-adik. Kak Citra, masih mau menari nggak nih? Mau dong, Masih ya? biar roh Allahnya datang. Bisa kaki kanan taruh di depan, tangan kanan diangkat. Kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Oke? Siap ya? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi ya, joget dulu ya, joget dulu ya. Ya, joget. Goyang kiri, goyang kanan. Siap, nyanyi lagi ya, dijoget ya. Wah, pintar jogetnya. Yuk, nyanyi lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sama-sama ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang adik-adik, yuk siap tangannya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Lagi dengan gendang, lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dahsyat ya kalau semua ya. Dahsyat Tuhan Yesus Kak. Yes. Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman kamu. Sama-sama mendukung dari rumah ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Pagi Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kami bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Oma Susi dan para pekerja gereja, agar dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sehat selalu. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu, supaya kami selalu sehat dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami supaya segera pulih dari pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan para menteri, supaya bisa mengatur bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami hari. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama menyembah Tuhan. Bila
Engkau baik bagi kami Tuhan, bagi setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, meskipun online, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Tuhan menjamah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan hiburan. Tuhan berikan sukacita bagi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan menjamah hati adik-adik saat ini, sebab adik-adik sungguh-sungguh memberikan hati adik-adik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik. Anugerah-Mu Tuhan besar buat kami, dan kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman yang daripadamu saja melalui kakak sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, masih ada semangat ya, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Kak Gina akan membagikan firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus disalibkan, anugerahnya menyelamatkan. Jika adik-adik punya Alkitab di rumah, bisa dibuka di Matius 26 dan Matius 27. Adik-adik, Kak Gina punya pertanyaan nih. Tadi kan Kak Gina bilang judul firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus disalibkan. Berarti mengenai kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus kita peringati disebut dengan hari apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hari apa? Hari apa? Betul, hari Jumat Agung. Pintar semua nih anak-anak sekolah minggu GBI Pangkalan Jati Cinere. Nah adik-adik, Kak Gina ada satu video nih yang kalian harus tonton baik-baik mengenai Tuhan Yesus disalibkan. Kak Gina ajak kalian untuk duduk yang rapi, duduk yang manis untuk menonton video berikut ini ya. Yuk kita tonton adik-adik video berikut ini. Pada malam itu, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Yesus berkata bahwa saatnya sudah tiba. Murid-muridnya tidak mengerti. Dan saat itu, Petrus berkata bahwa sekali-kali Petrus tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus bahwa malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sementara itu, Yudas Iskariot pergi menemui imam-imam kepala. Yudas setuju menyerahkan Yesus kepada mereka dengan bayaran 30 uang perak. Yudas tahu itu adalah kesalahan, tetapi Yudas tidak dapat mundur lagi. Hari sudah mulai malam. Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Yesus ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu Yesus berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus melihat kepada murid-muridnya yang telah tertidur lelap. Yesus membangunkan murid-muridnya dan menyuruhnya untuk berdoa. Tetapi murid-murid mengantuk dan tertidur. Dan Yesus berdoa lagi sampai 3 kali dan mengucapkan doa yang sama. Ketika Yesus selesai berdoa di Bukit Zaitun, dan Yesus ditangkap oleh kepala-kepala pengawal. Mereka juga bersama-sama dengan Yudas. Ketika mendekat, Yudas mencium pipi Yesus. Maka para pengawal tahu bahwa itulah Yesus yang harus mereka tangkap. Dan ketika murid-murid Yesus melihat apa yang terjadi, mereka bersiap-siap untuk melawan dengan pedang.
Dan salah satu dari murid Yesus melukai telinga hamba imam besar sampai putus. Dan Yesus meminta mereka untuk berhenti. Lalu Yesus menjamah dan menyembuhkan telinga orang itu. Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Murid-murid lari ketakutan, tetapi dengan diam-diam Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan. Sesudah mereka menangkap, mereka membawa Yesus menghadap Kayafas, imam besar. Imam-imam kepala menyuruh Mahkamah Agama untuk mencari saksi palsu agar mereka dapat segera menghukum mati Yesus. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kesalahan Yesus. Yesus menjawab dengan jujur semua pertanyaan mereka, dan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Anak Allah. Ini membuat para pemimpin menjadi marah, dan mereka membawa Yesus ke pengadilan yang lain untuk mendapatkan izin agar mereka dapat membunuh Yesus. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman dengan banyak orang di sana. Tiba-tiba, seorang perempuan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama Yesus, orang Galilea itu." Tapi Petrus menyangkalnya. "Tidak, aku tidak mengenal dia." Tepat 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Lalu ayam jantan berkokok, maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Malam itu, setelah Yesus ditangkap, maka menyesallah Yudas. Yudas melihat Yesus dihukum mati. Kata Yudas, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke menghadap Pilatus. Gubernur Romawi ini berkata, Yesus telah mengatakan bahwa Dia adalah Mesias, seorang raja. Setelah berbicara kepada Yesus, Pilatus melihat kepada imam besar dan kepada orang banyak. "Aku tidak mendapati kesalahan apapun dari orang ini." Tetapi orang banyak berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus terus berusaha untuk melepaskan Yesus. Tetapi karena tekanan dari orang banyak, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk hukum dengan disalibkan. Akhirnya, Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Katanya, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan rakyat menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Para tentara juga memakaikan mahkota duri pada kepala Yesus dan jubah berwarna ungu. Orang-orang mengejek, mengolok-olok, memaki dan meludahi Yesus. Yesus juga harus memikul salibnya sendiri. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Orang-orang memaksa Simon untuk memikul salib Yesus, dan sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama Golgota, yang artinya adalah tempat tengkorak. Yesus dipaku pada kaki dan tangannya, serta mereka meletakkan tulisan pada salib itu, "Raja Orang Yahudi." Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat, dan Yesus pun berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sangat kesakitan. Tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai kira-kira jam 3 petang. Matahari tidak bersinar. Dan tiba-tiba tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah, dan terjadi gempa bumi. Dan Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku."
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan seluruh orang banyak pulang dengan hati sedih. Lalu seorang bernama Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus untuk dikuburkan di dalam bukit batu. Dan kubur itu ditutup oleh batu yang sangat besar. Yesus mati untuk orang yang berdosa. Yesus yang tidak berdosa harus menanggung dosa kita semua. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Di video tadi ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Yang satu mengkhianati Tuhan Yesus bernama Yudas Iskariot. Yang kedua adalah Petrus. Ia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali adik-adik? 3 kali. Perjalanan Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota untuk disalibkan bukanlah perjalanan yang mudah, sulit. Bahkan tubuh Tuhan Yesus sangat sakit dan menderita. Ia harus dicambuk, dipukul, bahkan dalam perjalanan ia diejek adik-adik. Tuhan Yesus bersalah nggak? Tidak, dia tidak bersalah. Tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus layak untuk disalibkan, mati disalibkan. Tidak didapati kesalahan. Tapi karena teriakan orang banyak yang berkata, "Salibkan dia, salibkan dia," Pilatus akhirnya mengambil keputusan untuk menghukum Tuhan Yesus hukuman salib, disalibkan, hukuman mati. Adik-adik, kalian pastinya pernah sakit, pernah terluka. Kak Gina aja waktu tahun lalu kalau sakit COVID ya, Kak Gina itu sampai nggak bisa berdiri untuk mandi, jadi harus duduk di kloset, duduk ya di kamar mandi. Itu nggak enak banget. Berdiri aja tuh sakit, nggak enak badan tuh sekujur badan tuh nggak enak. Tapi sini adik-adik, dari video tadi Tuhan Yesus tuh kesakitan ya. Mikul salib tuh berat banget, dicambuk, dipukul, diejek. Pastinya itu menderita ya adik-adik. Kita pun harus menyadari bahwa Tuhan Yesus mati karena dosa kita, mengampuni dosa kita, memberikan nyawanya di kayu salib untuk kita semua. Kasihnya sempurna untuk Kak Gina, untuk kalian, untuk semua orang. Itu kasihnya sangat sempurna adik-adik. Kak Gina gak bisa membayangkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi kita harus menyadari adik-adik, Kak Gina ajak kalian untuk mengatakan kepada Tuhan kalau kalian berdoa, "Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi aku. Sampai saat ini kasih Tuhan tidak pernah putus, kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini pastinya nggak enak ya adik-adik, masih pandemi. Walaupun sudah banyak yang divaksin, tapi kita harus tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kemana-mana harus pakai masker, nggak enak, dibatasi sana sini. Ataupun adik-adik ada doa yang belum dijawab. Kak Gina, doaku belum dijawab, ada yang belum dijawab Tuhan. Kak Gina juga ada pergumulan. Tapi kita harus menyadari bahwa kita masih sehat, masih bisa beraktivitas itu karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Penderitaan Tuhan Yesus, kasihnya yang sempurna, pengorbanannya di kayu salib bagi kita semua, itu harus kita hargai. Keselamatan itu harus kita jaga, kita pegang dan tidak boleh kita sia-siakan adik-adik. Ya, jadi Kak Gina ajak nih, kalau misalnya kalian berdoa mungkin setiap pagi, bilang, "Tuhan Yesus, aku sangat berterima kasih karena Engkau telah berkorban. Pengorbananmu di kayu salib itu sangat berarti bagiku." Kak
Kak Gina selalu bilang, Tuhan Kau sangat baik, Kau luar biasa. Walaupun Kak Gina pun mengalami banyak hal yang tidak enak, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Karena Dia juga disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Ya adik-adik, kita harus percaya dan menghargai keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita semua. Ya. Nah, caranya gimana nih menghargainya? Nah, kalau kalian masih bisa beribadah sampai hari ini, harus beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Kalau diajak kakaknya untuk menyanyi, nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, walaupun masih secara online sekolah minggunya. Oke adik-adik, biarlah kita semuanya, termasuk Kak Gina juga, semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin cinta sama Tuhan Yesus, semakin beribadah sungguh-sungguh. Walaupun di tengah banyak masalah yang kita hadapi. Oke adik-adik, jangan lupa untuk setiap hari baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan setiap hari. Yuk adik-adik, sebelum kakak akhiri, kita tutup dalam doa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Engkau sudah berkorban Bapa di kayu salib, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna bagi kami semua Tuhan. Bapa, berkati adik-adik kami dimanapun saat ini mereka berada, dalam pendidikan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Kau kiranya juga berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka. Orang tua mereka Bapa, Engkau juga berkati usaha pekerjaan mereka. Kau juga berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga kami Bapa, kakak-kakak sekolah minggu, supaya kami juga Tuhan semakin bersemangat, semakin Tuhan taat akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. God bless you. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Shalom adik-adik, kita buat kreativitas. Nah, bahan-bahannya, peralatannya itu adalah ada tali, pita warna merah, selanjutnya ada stik es krim, 2 buah stik es krim, satu pita, nggak usah banyak-banyak, kita potong juga. Habis ada spidol, pulpen untuk kayak hafalan, ada 2 origami. Saya coba yang sisa-sisa juga nggak apa-apa ya, yang bekas-bekas yang kemarin masih ada, bisa kok kita pakai. Oke, warna coklat dan warna orange. Oke, dan selanjutnya ada pulpen. Kita buat aktivitasnya. Pertama-tama kita ambil yang coklat dan kita pulpen, kita pulpenin, digarisin, potong, ntar kita garisin dulu di tempat yang sudah dipotong 3/4-nya ya adik-adik. Kita potong. Oke, kita potong. Nah, dua.
hasilnya adalah seperti ini ya adik. Oke, selanjutnya sudah origaminya kita buat, kita tempel pakai double tip origaminya ke stick es krim. Nah, udah kakak potongin ini, kita ukur dulu, kan kelebihan nanti kita potong. Kita buka stick es krimnya, stick double tip di stick es krimnya. Nah, setelah kita buka double tipnya dan kita tempel. Tempel kan ada kelebihan. Buka lagi. Oh, adik-adik, kakak lupa ada tambahan peralatannya adalah double tip. Oke, kita buka. Nah, buka lagi. Kan udah kakak lepas double tipnya dan kita tempel ke kertas origami yang coklat tadi. Nah, kan ada yang kelebihan nih, ya kan? Kita potong. Ini kan pas yang satu kelebihan. Kelebihannya kita potong. Nah, lanjut. Yang kedua, kita buat origami yang satu lagi. Nah, kita lem dulu. Sebelum kita lanjut, kita lem dulu. Kita lem. Oke, lanjut yang ke origami oranye. Ini kita pindahkan dulu. Selanjutnya origaminya kita sama persis dengan yang coklat tadi. Kita bikin garis dulu. Kita potong. Oke. Kita buka duluannya. Lipat dua. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita potong atau kita bentuk dulu seperti petir-petir. Kita menggunakan pakai pulpen. Jadi tuh pisau-pisau petir-petir gitu kita lem pakai double tip atau lem biasa juga bisa.
Dan tentunya kita lanjut origami yang sisa tadi, yang putih. Setelah kita buat potong, kita lem, double tip, dan hasilnya seperti ini. Nah, nanti tengah-tengahnya kita buat ayat hafalan. Sisa kertas yang tadi kan masih ada kertasnya, kita potong, kita buat ayat hafalan. Kita taruh tengah-tengah yang kita potong. Nah, kan ini musik kosong. Scroll kita hiasi. Dan ini double tipnya. Lagi adalah yang kan tadi masih kita tadi panjangan, kita buat setengahnya, 3/4-nya kita cut 2 kali, kita potong ujungnya. Oke, kita satukan. Ada dong. Jadi, nah hasilnya sudah jadi. Adik-adik bisa mencoba dan kirim ke kakak sekolah minggu. Kalau nggak punya nomor kakak sekolah minggu, adik-adik bisa kirim ke nomor di bawah ini. Oke, sudah buka. Udah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat berlibur.